Oke, udah di-record. Oke, sebelum kita mulai, mari kita doa dulu sesuai agama yang percaya masing-masing, supaya ilmunya dapat bisa masuk ke otak ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi, hari ini kita bakal bahas vektor sama review-review tentang kinematika yang kemarin udah dapat. Nah, aku mau nanya dulu, teman-teman kemarin pas 2 kali kelas fisika dapat materi kinematikanya apa aja? Oke, ada yang mau ngasih tahu aku? Dapat materi apa aja waktu belajar kinematika? GL sama GLBB, Kak. GLB, GLBB, terus ada lagi? Bentar. Oke, ada lagi nggak? Salah. Oke, udah. Kalau gitu, sekarang kita belajar vektor ya. Itu graf parabola. The vektor, graf lurus sama graf parabola ya, oke. Nah, oke, jadi hari ini aku bakal bahas vektor, dan kenapa aku bahas vektor? Karena vektor ini penting. Jadi ntar kalau kalian ya misalkan bakal bahasanya apa ya? Bakal ketemu terus sama vektor, apalagi nanti pas di materi-materi kelas 12 atau materi kelas 11 kayak gitu. Jadi vektor ini tuh building blocks-nya nanti teman-teman ketika bahas-bahas materi-materi yang dia itu sifatnya punya besaran vektor. Ya contohnya, vektornya nanti kita belajar di biasa ya, dinamika. Terus nanti kita juga bakal belajar di mana? Momentum, juga pakai vektor. Terus nanti belajar vektor lagi ada di listrik. Terus belajar lagi di magnet. Terus nanti belajar lagi di relativitas. Jadi memang nanti si vektor ini bakal kepake terus. Dan ketika teman-teman nanti nggak paham inti dari vektor, maka teman-teman bakal susah kerjain soal-soal yang ada di sini. Kayak gitu. So, without further ado, kita lagi bahas vektor. Nah, oke, aku mau nanya. Ada yang udah tahu definisi vektor apa? Oke, ada yang mau bantu aku ngasih tahu definisi vektor? Aku, Kak. Siapa nih? Oke, Karin, boleh. Apa? Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Oke, sip, bener ya. Oh ya, kalian standby aja ya, karena kayaknya aku bakal banyak nanya hari ini. Aku pengen interaktif biar kalian lebih masuk. Gitu. Oke, ini di sini juga udah pada jawab ya. Tadi kata Karin dan kata teman-teman yang ada jawab di chat ini, besaran vektor itu adalah besaran yang dia itu punya besaran yang punya aku baca ya. Yang punya nilai dan arah. Jadi si vektor ini ketika nanti teman-teman belajar, nanti kita kan punya dua ya. Besaran itu, oke ini misalkan aku kasih gitu ya. Jadi besaran ini nanti kebagi dua. Ya. Besarannya nanti kebagi dua. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai besaran skalar. Kemudian selanjutnya ada besaran vektor. Itu. Nah, oh ya kalau misalkan nanti suara aku atau nanti screen or something agak delay, kabarin aja ya. Takutnya terlalu lama, aku nggak sadar gitu. Oke, lanjut ya. Kita punya skalar, ya, kita punya vektor. Skalar ini dia cuma punya nilai.
Contohnya apa? Massa. Terus apa ada lagi? Energi. Ya, itu jadi mereka itu cuma punya nilai doang, mereka nggak punya arah. Gak pernah kan ya kita dengar orang kayak bilang, masa berat badan kamu berapa gitu kan? Berat badan aku 10 kg ke bawah, kan nggak pernah ya? Atau berat badan kamu berapa? Berat badan aku 40 kilo ke kanan, kan nggak pernah ya? Kalau orang ditanya berat badan berapa, harusnya massa ya deh. Massa kamu berapa gitu? 40 kg, dah gitu aja kan? Gak pakai arah-arahan. Kalau vektor, dia ini punya nilai, punya arah ya. Ini definisinya yang di atas ya. Nah, sekarang contohnya apa? Contohnya itu adalah momentum. Terus ada kecepatan. Terus nanti ya, oh iya, oke. Sekarang aku mau nanya lagi. Kalau misalkan, oke, selain yang ada di sini ya, ada momentum, ada kecepatan. Sekarang aku mau nanya, aku pindah ke sini. Pindah ke sebelah kiri, arus listrik vektor atau bukan? Vektor atau bukan? Oke, ada yang mau jawab? Oke, vektor kata Alden. Oke, yang lain ada yang mau jawab? Nathan bukan katanya. Vektor. Oke, vektor. Vektor. Oke, aku coba tanya ya. Aku coba tanya ke yang tadi pertama jawab. Ada Gali, Alden, Vito. Oke, dipanggilnya siapa nih? Gali, Alden, atau Vito? Ada nggak orangnya? Vito, oke. Vito, oke. Kenapa? Boleh on mic aja nggak apa-apa kok. Kenapa kok kamu bilang arus listrik sebagai vektor? Atau ya kalau nggak bisa on mic nggak apa-apa di chat. Oke, nggak apa-apa, boleh di chat. Kenapa Vito bilang arus listrik ini adalah vektor? Oke, kata Vito, dia vektor Kak, karena ada arah dan nilainya. Oke, masuk akal ya. Berarti kita tahu bahwa vektor itu tadi ya sesuai dengan definisinya, bahwa arus listrik ini punya nilai, arus listrik punya arah. Kemudian, aku mau nanya lagi sekarang ke yang bilang bukan, Nathan. Ada Nathan di sini, bisa on mic? Oke, Nathan ada, bisa on mic? Di sini ada Nata juga, ada Nathan, ada Nata, ada Happy yang jawab bukan. Oke, mungkin boleh dikasih alasan kenapa menurut kalian itu bukan vektor. Gak ada arahnya. Kayak kata Nathan, gak ada arahnya. Kalau yang lain mungkin ada lagi. Oke, oh iya kalian kalau misalkan kenal apa bilang aja ya. Aku ingin mencoba untuk tadi ya, aku ingin mencoba untuk membiasakan kalian buat jawab juga. Gitu. Oke, kalau kata Nathan nggak ada arahnya, kalau kata siapa tadi? Kata Vito ada arahnya. Yang benar yang mana? Gitu. Sekarang coba kita bahas. Oke, arus listrik. Misalkan aku punya suatu kabel, satu kabel warnanya biru ya, misalkan gini. Kan gini ya, ini jelek lagi. Gini deh. Nah, di sini aku mengalirkan arus listrik di sini. Oke, ada I, ada I. Oke, sesuai dengan yang ada di sini ya. Sesuai dengan yang ada di sini, oh ternyata arus listrik itu punya arah. Karena teman-teman tahu kan ya, ketika teman-teman mampir aturan tangan kanan ya, aturan tangan kanan, aduh IBG-nya mahal. Jadi kan teman-teman kalau misalkan punya kawat teman-teman pakai aturan tangan kanan ya. Terus nanti ketahuan arah arus listriknya kemana. Kayak gitu. Nah, berarti secara nggak langsung ini menyatakan bahwa arus listrik ini vektor karena dia punya arah. Tapi kenyataannya arus listrik itu bukan vektor, teman-teman. Mana sih highlighter?
Oh, bukan. Ntar, aduh, highlighter gimana? Oh ya, aku nggak tahu. Oke deh. Ternyata arus listrik itu bukan vektor. Ini bukan vektor loh mereka tuh ternyata. Jadi dia bukan vektor. Loh, menyalahi definisi dong. Oke, teman-teman nanya kan, Kak, kalau misalnya arus listrik bukan vektor, berarti menyalahi definisi dong. Katanya vektor itu tadi punya besaran. Kok punya besaran? Punya nilai, punya arah. Tapi kok sekarang arus listrik dia punya arah, punya nilai, bukan vektor. Gitu. Nah, teman-teman itu punya syarat, teman. Nah, vektor itu juga punya syarat, teman-teman. Nih, kenapa ini bukan vektor? Karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat sebagai vektor. Loh, emang syaratnya apa aja, Kak? Emang syarat yang di atas definisi nggak cukup? Gitu. Nah, ini nggak cukup, teman-teman. Jadi, syarat suatu besaran dikatakan sebagai vektor adalah satu, benar, punya nilai, punya arah. Punya nilai dan arah. Yang kedua, yang nggak kalah penting, yang biasanya orang-orang lupain itu, sebuah vektor itu harus bisa dioperasikan menggunakan aljabar vektor. Harus bisa dioperasikan menggunakan aljabar vektor. Loh, aljabar vektor itu maksudnya apa, Kak? Nanti ya, kita bakal belajar ya, selanjutnya ya. Jadi, syarat dari suatu vektor dapat dikatakan sebagai vektor adalah pertama, dia punya nilai, dia punya arah. Yang kedua, dia harus bisa dioperasikan menggunakan aljabar vektor. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, boleh bilang aman di kolom chat. Atau ketik 1 di kolom chat. Oke, udah aman ya. Sekarang aku lanjut. Oke, aku pindah. Oke. Nah, sekarang aku mau cari tahu lagi nih. Kan nanti kita belajar vektor. Nah, ya. Wait. Oke. Kan kita belajar vektor. Nah, tentunya vektor itu tadi ya udah ketahuan ya bedanya antara vektor dengan skalar itu apa. Sekarang kita coba bahas lebih lanjut tentang definisi vektor. Nah, kalau misalkan teman-teman mau agak relate sama ini ya, kalau misalkan teman-teman punya buku Holiday, ya buku Holiday, buku yang gede, kalau misalkan bahasa Indonesianya itu yang covernya petir, itu boleh dibuka sekalian bab vektor, karena aku ngambil dari situ materinya. Nah, salah satu contoh dari vektor yang paling simpel itu adalah vektor perpindahan. Vektor perpindahan. Nah, kenapa disebut sebagai vektor paling simpel? Karena jatuhnya dia cuma menghitung ini seberapa jauh suatu benda itu berpindah. Let's say aku punya suatu titik di sini. Bentar. Aku punya titik di sini. Oh, wait. Oke. Aku punya vektor, aku punya posisi di sini, aku punya posisi di sini. Kalau misalkan aku tarik garis dari A ke B, ini kita sebut sebagai vektor perpindahan dari A ke B. Ya, aku sebut ini sebagai vektor AB. Jangan lupa kalau misalkan vektor atasnya kasih tanda panah. Boleh tanda panah kayak gini, boleh tanda panahnya 2. Bebas. Cuma kalau aku biasanya cuma yang gini ya, karena lebih simpel. Nah, sekarang ketika aku mau tanya ke teman-teman, kalau misalkan aku punya suatu vektor sekarang kayak aku punya jalur perpindahan kayak gini. Oke, ini misalkan aku sebut sebagai AB aksen. Oke. Nah, apakah antara
AB dengan AB aksen, jalur AB ya, jalur AB dengan AB aksen itu merupakan perpindahan yang sama. Oke. Oh, ini ada yang nanya ya, contoh aljabar vektor itu gimana? Nanti ya, nanti kita bakal bahas. Oke, sekarang aku mau nanya, apakah AB yang garis merah dengan kurve yang biru ini, dia menyatakan perpindahan yang sama? Oke, kalau ada yang mau on mic, nggak apa-apa. Kalau mau jawab di chat, nggak apa-apa. Kayak kata Adam, perpindahannya sama, tapi jaraknya tempuhnya beda. Ada pendapat lain? Ada jawaban lain? Gak apa-apa, jangan takut salah ya. Kita menerima segala jawaban di sini. Oke. Jadi kata Adam, vektornya sama, perpindahannya sama, jarak ditempuhnya beda, benar. Jadi ketika teman-teman bahas di sini, kita punya perpindahan yang sama dari A ke B. Cuma ya, tapi dia tuh beda ininya, jaraknya. Sama aja kalau misalkan vektor yang kalau sama aja kalau misalkan ini aku hapus dulu ya. Aku ubah deh. Kalau misalkan aku punya kayak gini. Yang merah aku bikin kayak gini. Yang biru tadi ya aku bikin kayak gini. Yang merahnya aku bikin kayak gini. Kok pakai itu? Oke. Nah. Gitu. Oke, bisa kita lihat ya. Jalurnya beda ya. Tapi vektor perpindahan mereka tuh sama. Yaitu dari A ke B. Aku tarik pakai garis hijau. Set. Ini disebut sebagai vektor AB. Nah, mau kalian apa namanya? Mau kalian ntar kayak gini? A ke sini. Terus kalian mau bikinnya begini? Ya. Itu juga vektor perpindahannya AB. Gitu. Sekarang itu deh contohnya ya, contoh vektor paling simpel. Sekarang kita bakal bahas lebih lanjut tentang hukum penjumlahan vektor. Nah, ini yang aku sebut sebagai aljabar vektor ya. Sekarang kita masuk ke aljabar vektor. Aljabar vektor. Nah, ketika teman-teman punya suatu aljabar vektor, ya, punya suatu vektor, let's say teman-teman punya vektor A, ya, vektor A kayak gini, vektor A, terus teman-teman punya vektor B, sini. Otomatis teman-teman ketika menghubungkan pangkal vektor A dengan ujung vektor B, teman-teman akan temukan bahwa ini merupakan suatu vektor hasil pertambahan. Aku sebut sebagai vektor S. Vektor S ini sama dengan vektor A ditambah vektor B. Gitu. Nah, sama ya, jadi ya itu ya. Nah, sekarang cara nambahinnya emang gimana? Gitu. Terus bersifat komutatif nggak sih? Mungkin kalian nanya ya. Jadi sebenarnya bersifat penjumlahan ya, atau di sini kita sebut sebagai penjumlahan vektor. Oke. Sifat penjumlahan vektor itu adalah komutatif. Vektor itu adalah komutatif. Jadi ketika teman-teman punya satu vektor, ya, nanti mau kalian iniin, atau langsung aku bikin langsung aja lah ya, si ininya. Atau gini deh, wait. Terus di bawah, karena ada beberapa, satu komutatif menyatakan bahwa ya, no matter how kalian tambahin si vektornya,
let's say A ditambah B, itu nanti hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Ini adalah sifat komutatif dari penjumlahan vektor. Yang kedua, sifatnya juga asosiatif. Ketika teman-teman punya vektor A tambah B dikurung tambah C, itu akan sama dengan apa? A tambah dalam kurung B tambah C. Nah, jadi gitu juga ya, sama seperti penjumlahan biasa gitu ya. Dan nanti sifat pengurangan ini juga sama. Maksudnya dia dihitungnya sama ya. Jadi kayak sama seperti kita menghitung aljabar biasa gitu. Nah, itu kemudian sebelum kita pindah lagi, aku mau bahas tentang vektor negatif ya. Oke. Ini kan kita udah bahas penjumlahan nih. Sekarang kita mau bahas pengurangan. Nah, sekarang gimana dong kalau misalkan aku mau ngurangin suatu vektor? Berarti kita harus tahu dong nilai suatu vektor yang negatif. Vektor negatif. Ketika teman-teman punya vektor seperti ini, jangan merah deh, biar agak powerful. Nah, ketika teman-teman seperti ini disebut sebagai vektor B misalkan, maka teman-teman akan punya opposite direction of the vector, ya, dengan besar yang sama, arahnya tapi berlawanan. Kayak gini, yang warna hijau. Ini kita sebut sebagai vektor minus B. Oke, jadi definisi ini tuh apa? Vektor yang besarnya sama, tetapi arahnya beda. Jadi ketika teman-teman punya suatu vektor besarnya sama, tapi arahnya beda 180 derajat dengan vektor yang teman-teman punya di awal, maka itu disebut sebagai vektor negatif. Begitu. Jadi gitu ya. Nah, kita udah punya aljabar vektor di sini yang pertama, sifat penjumlahan vektor yang di atas ini, terus ada juga vektor yang besarnya sama tapi arahnya beda. Nah, ini nanti ketika kita punya persamaan atau kita punya perhitungan ya, kita punya perhitungan, misalkan kita mau ngitung A dikurang B, ya, ini akan sama seperti teman-teman hitung A ditambah minus B. Gitu. Oke. Jadi itu ya kuncinya ya. Ketika teman-teman punya penjumlahan vektor, silakan teman-teman jumlah seperti biasa. Ketika teman-teman punya pengurangan vektor, sama aja seperti teman-teman menjumlahkan dengan lawan dari vektornya, gitu, minusnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Kalau misalkan aman, ketik 1. Kalau nggak ada yang mau ditanya, boleh ketik 1 di chat, biar aku tahu. 1, oke, 1 semua. Salah. Perlu ya. Oke. Sekarang kita bakal pindah lagi ke komponen vektor. Oke, ini teman-teman juga harusnya udah tahu. Ketika kita punya komponen vektor, oke.
Kita tulis komponen vektor. Ketika teman-teman punya vektor, ya, misalkan aku punya suatu sumbu X dan Y, bidang kartesian, ya, kalau pakai bidang kartesian jangan lupa ininya ditulis X dan Y. X-nya miring ya, udahlah nggak apa-apa. Nah, teman-teman punya vektor, gitu. Terus di sini ada sudutnya, sudut theta misalkan. Maka teman-teman bisa mengubah vektor ini. Misal aku sebut sebagai vektor A, ya, sebagai vektor A, bisa teman-teman ubah jadi dua komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Bentar ya, ini teman-teman tarik ke bawah, ini teman-teman tarik ke sini. Ini kita sebut sebagai A, Y. Ini kita sebut sebagai A, X. Oke. Nah, ada yang mau bantu aku untuk mencari AX? Caranya gimana? Oke. Ada yang mau jawab? Cara cari AX gimana? Panjang A kali cos theta ya. Gitu. Jadi, A cos theta ya. Berarti untuk AY boleh bantu juga. Untuk cari AY kita pakai apa? Asin theta. Asin theta. Asin theta. Itu ya. Ini adalah dua hal yang teman-teman harus ingat. Karena ketika teman-teman nggak ingat, bakal banyak permasalahan fisika yang mengharuskan kita itu membagi arah itu jadi satu atau dua komponen. Kayak gitu. Jadi gampangnya adalah untuk menentukan mana yang cos, mana yang sin. Ketika teman-teman punya sudut miring, ya, misalkan ya di sini ya, kita punya sudut miring, ada sudut theta ya di sini ya, di sini, wait. Bentar. Oke, ketika teman-teman punya ini ya, di sini kan ketahuan ya bahwa ada, aku nggak bisa pakai pointer, harus di apa? Tinggal apa? Kan vektor A ini miring, terus theta ini kan ada di bawahnya ya, di bawahnya. Misalkan yang vektor AY ini aku pindahin ke sini. Gitu. Kan sama aja ya kayak yang di sebelah kiri ya, cuma kita pindahin ke kanan. Berarti sumbu yang dekat sama theta itu adalah cos. Maksudnya apa? Ini kan sumbu AX, yang vektor AX kan di sumbu X ya. Dia vektornya nempel sama theta. Ketika vektornya nempel sama theta itu disebut sebagai vektor cos theta gitu. Jadi yang dekat sama sudutnya itu cos, sementara yang ada di depan si sudutnya itu kita jadiin sebagai sinus. Jadi nanti ketika teman-teman diputer-puter itu nanti cari aja. Bisa diputer lagi sampai ketemu ininya atau cari tetanya di mana sehingga teman-teman bisa ketemu nanti si vektornya gimana, si pembagiannya. Kayak gitu. Terus bentar ya. Oke. Nah, untuk mencari si A ini ya. Salah. Untuk mencari si A ini teman-teman bisa gunakan persamaan. Mencari
besar ya. Dari besar A, teman-teman bisa pakai persamaan, yaitu A sama dengan apa? Dia yang bisa bantu aku lagi. A sama dengan akar dari Oke, ada yang mau bantu aku? Oke, jadi A itu adalah akar dari A X kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, dengan theta ini bisa kita cari nilai tangannya. Tangan theta itu sama dengan AY, kan theta itu, tangan itu kan depan per samping ya. Berarti adalah AY, AY per AX. Oke. Nah, ketika udah dapet tangan theta, ya berarti gampang lah ya, tinggal kita ubah-ubah aja ketika kita punya suatu persamaan. Jadi nanti teman-teman dari komponen-komponen ini bisa ditelusuri lagi. Nanti gimana hubungannya ketika teman-teman punya vektor, ya. Vektor misalkan kayak gini, kayak yang vektor ini, vektor A ini di sebelah kiri, itu nanti bisa teman-teman cari vektor AY, vektor AX-nya di mana. Biasanya itu untuk gaya, ya. Kalau apa namanya pembagian vektor itu biasanya buat gaya dan lain-lain. Gitu. Selanjutnya kita bahas tentang vektor unit atau vektor satuan. Vektor satuan, ya. Jadi di vektor satuan ini teman-teman akan ketemu tadi ya dari komponen-komponennya ini. Vektor satuan definisinya Oke, ada yang mau bantu aku lagi? Definisi dari vektor satuan apa? Oke, gimana? Ada yang mau jawab? Pengertian dari vektor satuan itu apa? Oke, kata Happy, vektor panjangnya satu satuan. Oke, ada jawaban lain? Jadi benar ya, vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Tapi harus diingat, nggak boleh cuma gitu ya. Satuan pada arah tertentu. Oke, nanti mungkin bisa di ini lagi. Oke, nanti bisa di atas. Nah, si vektor satuan ini dia nggak punya satuan sebenarnya, gitu ya, dia nggak punya satuan. Jadi di sini dibilang it lacks both dimension and unit. Dia tuh nggak punya satuan dan dia nggak punya besaran sebenarnya. Dia nggak punya dimensi, dia nggak punya satuannya. Kenapa? Karena sebenarnya ini tuh cuma untuk menyatakan arah, gitu. Ini tuh hanya untuk menyatakan arah. Jadi ketika teman-teman tadi udah menyatakan suatu komponen ya, komponen vektor ya, teman-teman punya AX, teman-teman punya AY. Mau ditunjukin bahwa AX ini yang arahnya ke X, AY ini yang arahnya ke Y. Gitu. Jadi, misalkan teman-teman punya vektor,
nanti akan kita temukan, aku gambar di atas ya, bahwa terus sini ke sana, ini adalah vektor 3 dimensi, koordinat 3 dimensi, ini X, oke, ini Y, bentar, ini adalah Y di sini ya, biarinlah, dan ini adalah Z ke sini. Oke, nah sekarang aku mau tanya lagi, apakah udah benar atau gini nanyanya, Z-nya kan ke arah depan ya, ke arah kita ya, kenapa Z-nya ke arah kita, bukan ke belakang? Sebenarnya ini pertanyaan buat nanti sih, tapi nggak apa-apa deh aku tanyain sekarang. Kenapa Z-nya ke arah kita bukan ke belakang? Ada yang bisa jawab? Oke, boleh jawab di chat, boleh di mana tuh? Boleh jawab di chat, boleh jawab di juga di apa? Mic juga. Kenapa sih si Z ini ke depan bukan ke belakang? Oke, aku tunggu lagi deh. Oke, ya, kita pakai hukum tangan kanan ya, benar kata Happy, kita pakai hukum tangan kanan. Jadi ketika kita, nanti hubungannya sama perkalian cross, maka ntar paling aku bahas nanti gitu. Thank you Happy udah mau jawab. Nah, sekarang berarti kita udah tahu ya bahwa suatu vektor itu bisa dikatakan atau bisa dibagi-bagi menurut komponennya, dan tiap komponen vektor itu punya vektor unit atau punya vektor satuan, yang dimana kalau mengikuti ini ya, vektor satuan dari A, misalkan kita punya 3 komponen, berarti yang ke X itu ada vektor I topi ya, yang vektor ke Y itu ada J topi, yang vektor ke sini itu ada namanya K topi. Setiap vektor I topi, J topi, K topi ini punya panjang 1. Mereka nggak punya unit. Mereka tuh nggak punya satuan. Cuma panjangnya doang 1, nunjukin bahwa arahnya ke sana. Jadi, vektor yang panjangnya 1 satuan ini, dia ketika kita punya suatu vektor A, ini sebenarnya bisa aja kita ubah jadi AX I topi tambah AY J topi tambah AZ K topi. Jadi ini ya bisa AX I topi, AY J topi, dan AZ K topi. Sama kayak vektor yang lainnya. Nah, sehingga penjumlahan dari vektor yang udah kita bahas di slide sebelumnya yang ini, penjumlahan dari vektor itu bisa kita ubah bentuknya menjadi penjumlahan per komponen. Otomatis di sini penjumlahan vektor dapat dilakukan per komponen gitu. Nah, maksudnya apa? Berarti kalau kita punya kalau kita punya ini ya, atau jangan deh, di sini aja, di slide baru. Nah, ketika kita punya
Nah, ketika kita punya di sini, wait, nah, A-nya itu misalkan AXI tambah B. AYJ itu kita punya BXI tambah BYJ ya. Itu nanti hasilnya kalau kita tambah bentar ya. Where is it? Oke, ya Bung Aran kalau bisa di-unmute, boleh di-unmute dulu ya. Thank you. Nah, kalau ini kita tambah, nanti hasilnya adalah A tambah B ya, vektornya. Sama dengan, nah ini kita tambah-tambahin tuh ini aja. Ini kita tambahin. Gitu. Jadi kita nggak usah nambahin semua. Maka nanti hasilnya akan jadi AX tambah BXI tambah AY tambah BYJ. Kayak gitu. Nah, ini disebut sebagai penjumlahan menggunakan vektor komponen. Gitu. Ini adalah penjumlahan komponen vektor. Sekarang, oke, sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyain. Kalau udah aman, ketik 1 lagi. Oh, sorry. Itu ya, siapa? Patricia nanya ya, yang I ikut dibuletin tapi yang J-nya enggak. Itu salah. Sorry, thank you ya. Ini, kok ini sih? Nah, gini. Ya nggak estetik sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Ya udah gitu deh. Oke. Belum akses materi nanti ya. Nanti dibagi kok. Tenang. Nanti aku kasih ke tim ke tim bersinarnya. Kalau aman, lanjut ya. Kalau aman berarti kita lanjut sekarang. Bentar. Nah, otomatis masih bahas tentang vektor. Masih bahas tentang ini vektor. Otomatis ketika kita punya vektor yang tadi, misalkan ya ini ada gini ya. A, terus nanti ada vektor yang kesininya AX AY. Otomatis ketika kita mau cari besar vektor A, sama kayak kita pakai Pitagoras ya, yaitu vektor AX kuadrat tadi ya. AX, bentar. Ini misalkan AX dan ini AYJ topik. AX I topi kuadrat
Ini aja deh. AX I topi kuadrat tambah AY J topi kuadrat. Nanti hasilnya bakal sama kayak AX kuadrat tambah AY kuadrat. Kok I sama J-nya kemana kok hilang gitu kan? Ya I sama J-nya kan satu nilainya ya. Jadi ketika di nilainya satu, kita kuadratin hasil tetap satu. Dia nggak akan berpengaruh ke perhitungan. Kayak gitu. Terus sekarang kita bakal masuk ke materi terakhir, tapi yang cukup sulit, cukup rumit dari seluruh materi vektor. Ya, inilah yang biasa jadi momok buat teman-teman ketika mau belajar vektor, yaitu belajar tentang perkalian vektor. Perkalian vektor tuh ada dua. Yang mau bantu aku, ada apa aja? Perkalian apa dan perkalian apa? Dot dan cross. Sip. Dot dan cross. Bedanya apa antara dot dan cross? Kita di Marsa ya, thank you udah jawab. Bedanya dot dan cross apa? Dot product, cross product. Oke. Oke, selesai. Itu definisinya ya. Oke, jadi kata Adele, bener ya itu kalau dot itu nanti hasilnya skalar. Ini hasilnya vektor. Gitu ya. Jadi dot produk hasilnya skalar, cross produk hasilnya vektor. Bentar. Nah, tapi sebelum kita masuk, kita cari dulu atau kita pelajari dulu, yaitu perkalian vektor dengan skalar. Ini, nah, dengan skalar. Ketika suatu vektor kita kalikan dengan skalar, ya. Nah, oke. Ketika vektor kita kalikan dengan skalar, maka hasilnya akan jadi hasilnya akan jadi apa tuh namanya? Si skalarnya tinggal kita kaliin dengan si komponen-komponen vektor. Jadi ketika kita punya, misalkan kita punya A sama dengan AX I topi tambah AY J topi tambah AZ K topi, mau kita kalikan dengan ini dikali dengan skalar. Itu ya. Misal A dikalikan dengan K. Hasilnya berarti ini bukan A dot K ya, ini A dikalikan K. K-nya skalar. Jadi tinggal KAX I topi KAY J topi dan KAZ K topi. Jadi
nanti teman-teman akan mengalihkan operasikan atau distribusikan ya, atau distribusikan skalar ke seluruh komponen vektor. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin perkalian vektor dengan skalar, teman-teman kaliin si skalarnya itu dengan vektor, jadi menyeluruh. Kayak gitu. Oke. Kemudian lanjut. Sekarang kita bahas yang tadi ya. Bahas dot product sama bahas cross product. Kita bahas dot product dulu. Atau bisa disebut sebagai scalar product. Yaitu adalah perkalian antara vektor A dengan vektor B. Vektor A didotkan dengan vektor B yang definisinya itu berupa besar norm A atau pakai besar A, besar B, cos phi ya, atau cos alpha, apapun boleh. Misalkan ini ada vektor A, vektor B, ini adalah sudut phi. Jadi nanti nilainya adalah AB cos phi gitu ya. Yaitu di mana ini tunjukkan pakai warna biru aja. Besar vektor ini sudut di antara dua vektor. Nah, atau ketika teman-teman punya ini, apa namanya? Ketika kalian punya komponen-komponennya, ya, berarti nanti bisa kalian tulis aja ini. Ini aku ini dulu. Ya, atau ketika kalian punya komponen vektor A dotkan dengan B sama aja kayak XI topi tambah AYJ topi, misalnya gini ya, dotkan dengan BXI topi tambah BY J topi. Ini akan sama dengan A X BX ditambah AY BY. Jadi tinggal teman-teman kaliin aja komponen-komponen dari tiap vektor. Kayak gitu. Komponen-komponen dari tiap vektornya. Nah, kalau udah kayak gini, nanti ya udah tinggal gampang dicarinya ya. Jadi dari sini nanti teman-teman bisa dapat sudut sebenarnya. Gitu. Kalau misalkan ini ada 3, berarti nanti jadi AXBX tambah AYBY tambah AZBZ. Nah, implikasi dari persamaan yang di atas yaitu besar A besar B cos phi, berarti implikasinya apa? Implikasinya apa? Besar hasil
dot product dua vektor tegak lurus adalah berapa? Hasil dot product dari dua vektor yang tegak lurus berapa? Ada yang tahu? Yap, hasilnya ada 0. Karena ini ya, cos 90 gitu dia. Kan cos 90 0 ya, berarti A dot B itu sama dengan 0. Sekarang, kita pindah ke saudaranya. Vektor product atau cross product. Sekarang kalau kita mau cari vektor atau cross product, itu didefinisikan sebagai A, ya, kita cross dengan B, itu sama dengan apa? Besar A, besar B, sin V. Nah, uniknya ketika teman-teman bikin kayak gini, kan ini adalah vektor A. Ya, ini adalah vektor B. Atau jangan deh. Sorry. Ini yang merah yang A aja. Merahnya A, yang biru B. Nah, berarti sekarang gimana? Nanti hasil dari vektor A cross B ini, ya, hasil dari vektor A cross B adalah apa? Tegak lurus A dan juga tegak lurus dengan B. Artinya kalau aku punya warna hijau untuk menunjukkan bahwa vektor warna hijau adalah besar atau arah dari vektor A cross B, maka akan aku peroleh vektor A cross B itu kayak gini. Ini disebut sebagai A cross B. Ya, dengan ini tuh tegak lurus, sorry, ini tegak lurus, ini pun tegak lurus. Nanti ke sini dia. Gitu. Jadi kalau yang tadi dot product itu adalah yang besarnya atau hasilnya skalar, cross product ini hasilnya vektor. Gitu. Jadi kalau di sini ya, ini nanti bisa teman-teman. Nah, implikasi ya, kita bahas implikasi lagi. Implikasinya adalah hasil cross vektor sejajar adalah sama dengan 0. Dan ini bisa kita cari menggunakan aturan Sarus. Misal kita punya, nanti berarti sama aja kita cari determinan ya. Ini ada I, J, K,
AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Ini nanti biasanya kalian ini kan I lagi, J lagi, AX, AY, BX, BY. Nanti yang kesini tambah, ya, miring ke sini, gitu ya. Kalau yang ke atas ini itu kurang. Ini kurang juga. Gitu. Kayak gitu. Itu untuk menentukan berapa besar-besarannya, gitu ya. Oke. Jadi dan vektor yang ya implikasi 1 ya. Terus ini implikasi 2. Implikasi 1. Implikasi keduanya itu adalah hasil maksimum atau nilai maksimum cross. Cross itu akan max ketika apa? V-nya sama dengan 90 derajat. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Apakah udah aman semuanya? Kalau udah aman, ketik 1 lagi. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain. Permisi, Kak mau tanya. Boleh, Salsa, kenapa? Yang ini, yang A kali B-nya itu, yang hijaunya itu gimana carinya yang tadi? Yang vektor A kali B. Udah, makasih. Oke. Nah, jadi buat nyari vektor yang A kali B ya, vektor A cross B yang tadi ini, yang warna hijau, ini kamu bisa cari pakai aturan Sarus yang ini. Buat cari determinan dari matriks 3 kali 3. Udah pernah dapat kan ya sebelumnya di matematika? Kalau nggak salah pas kelas 11 harusnya udah dapat. Nah, nanti ketika kamu dapat Sarus ini ya, nanti kamu kaliin semua, tambah, kurang-kurangin lagi, nanti kamu akan dapat bentuknya itu nanti akan jadi, aku tulis di sini ya, terus di bagian bawah sini. Nanti hasilnya akan jadi kayak titik-titik I tambah titik-titik J tambah titik-titik K. Nanti kayak gitu hasilnya. Ketika kamu udah cari aturan Sarus, maka kamu akan dapat vektor berapa I tambah berapa J tambah berapa K. Baru nanti itu bisa dimasukin ke vektor yang di atas, yang vektor warna hijau. Kayak gitu. Udah kejawab? Oke, Kak, makasih. Sip. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut bahas soal. Oke. Kalau udah aman, ketik 1. Kalau nggak ada pertanyaan, di kolom chat boleh klik 1. Oke, udah aman semua ya? Oke. Jadi aku ngambil soal dari Holiday. Nah, dah. Aku ambil soal dari Holiday. Dan balik ke depan. Oke. Ini boleh kalian kerjain ya. Mungkin sekitar 3 menit. Harusnya ini gampang sih. Jadi mungkin kita akan agak sampai jam 9 lebih ya. 9 lebih dikit lah, nggak apa-apa. Di gambar di samping, a heavy piece of machinery is raised by sliding it a distance d equals to 12.5 meters along a plank oriented at angle theta equals 20 degree to the horizontal. How far is it moved
vertically and horizontally. Nah, ini teman-teman boleh pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Gitu. Cuma kan nanti UTBK mah nggak boleh ya. Tapi ini nggak boleh pakai kalkulator. Harus aku juga nyiapin sih, tapi nggak ada. Ntar aja dilengkapin. A heavy piece of machinery, dia sebuah mesin dinaikkan di sebuah plank miring, bidang miring, distance-nya 12,5 meter along a plank, yang dia itu dinaikin atau dielevasiin sebesar 20 derajat. Nah, mungkin ini harusnya teman-teman udah bisa ya. Jadi mungkin ini langsung aku jawab juga aja nggak apa-apa. Berarti ini nanti teman-teman akan ketemu di vertikal yang di vertikal itu nanti hasilnya akan jadi ini ya. Kan kita punya gini nih. Ini bisa aku iniin. Itu tadi sama aja kayak kita punya itu jelek. Gini ya. Ini D. Gitu. Terus nanti teman-teman suruh nyari ini. DX-nya berapa? DY-nya berapa? Harusnya indeksnya kecil ya. D berapa? Berarti sekarang DY para vertikal itu sama dengan D. Biasa ya, karena tetanya di sini berarti dia jadi D sin theta 12,5 dikali sin 20 derajat. Nanti ini bisa dihitung hasilnya dapat. Yang B-nya tadi DX D cos theta ya. Berarti 12,5 cos 20 derajat. Hasilnya dapat. Kayak gitu. Ini karena mungkin mudah, jadi aku bahas kalian nggak apa-apa. Nanti bisa dihitung ya. 12,5 dikali sin 20 berapa? 12,5 dikali cos 20 berapa? Next. Langsung next aja. Nah, ini. Okay. In a game of lawn chess, ya, where pieces are moved between the centers of squares that are each 1 meter on edge. Jadi katanya ini permainan catur. Nah, tiap kotaknya itu sisinya 1 meter. Nah, a knight atau kuda catur itu dia digerakkan dalam apa bahasanya? Dalam sequence gerakan kayak gini. Sequence gerakan pertama dia two squares forward, maju 2 kali, 2 kali maju, kemudian 1 square rightward, 1 kali ke kanan. Sequence gerakan kedua, two squares leftward, 2 ke kiri, ya. Ini aku jelasin konteks soalnya, nanti teman-teman bisa kerjain sekitar 2 menitan. 1 square rightward. 1 square forward. Kemudian 3 2 squares forward, 1 square leftward. Nah, terus teman-teman disuruh cari A, magnitude, ya, si displacement-nya berapa, D net, dan kedua tetanya. Oke, silakan boleh dijawab. Aku kasih waktu 2 menit sampai 20.52.
vektor. Oke, ada yang dapat jawabannya berapa? Ada yang boleh share di kolom chat atau boleh on mic? Oke, kalau gitu aku bahas ya. Jadi suruh cari perpindahan totalnya berapa dan tetanya berapa gitu. Otomatis kita tinggal cari dulu aja A vertikal, D vertikal, sigma D vertikal ya. Itu ada berapa? 2 ke atas, 2 ke atas, 1 ke atas. Berarti 2 tambah 2 tambah 1, 5 satuan atau 5 meter. Ya. Kemudian kita cari sigma D horizontal sama dengan berapa? Jadi kan D ya, 2 ke atas, 2 ke atas, 1 ke bawah, 1 ke atas lagi. Berarti 1 kanan, 1 kiri, 2 kiri. Berarti kan sama aja kayak ini ya. 1 dikurang 1 dikurang 2. Ini 2 meter. Berarti sekarang yang kita tahu adalah vertikalnya sekian, horizontalnya sekian. Berarti perpindahannya itu kan begini. Ke atas 5 meter, ke sini 2 meter. Berarti perpindahan totalnya dari sini ke sini. Ya, perpindahan totalnya. Berarti sigma D-nya itu atau D net-nya itu sama dengan apa? Akar dari 2 kuadrat tambah 5 kuadrat. Sama dengan akar tambah 25 sama dengan akar 9 meter. Ini yang A. Kemudian, ini angkanya emang nggak bagus kok. Yang B, ini kan yang A ya. Ini A. Yang B itu berarti kita cari apa dulu sebelum cari theta? Cari tangan theta dulu ya. Tahu dengan apa tadi? Yang Y dibagi X. Berarti tangan theta sama dengan berapa? 2/5 ya? Itu kebalik. 5/2 ya? Jadi tangan tetanya 2,5. Berarti tetanya berapa? Ada yang dapat? Yang dapat tetanya berapa? Oke, kalau nggak ada yang dapat, sebenarnya gampang aja sih. Tulis aja arc tangan dari 2,5. Dah, itu jawabannya. Ya, oke, itu kalau ada dapat 68,1 ya. Boleh. Disesuaikan aja. Oke, begitu. Buat yang soal ini ada pertanyaan? Oke, aku rasa nggak ada ya. Nah, sebenarnya masih ada yang ini. Semuanya kayak terlalu panjang. Jadi ini aja. Ini soal ini ntar yang ini aku tulis aja di jawabannya. Oke. Di figure 338 atau yang ada di gambar bawahnya itu magnitudo of A atau besar A itu adalah 4,3. Jadi kita gather information dulu. Besar A ini 4,3. Besarnya B itu 5,4.
V-nya 46 derajat. Nah, berarti sekarang kamu harus cari area atau luas dari triangle, yaitu yang triangle ini. Ini nggak kelihatan ya? Ini ke sini, terus ke sini. Yang aku arsir. So, silahkan dicari. Menggunakan vektor ya. Mungkin sampai jam 9 deh. 2 menit. Pakai kalkulator aja nggak apa-apa. Ya udah, kita cari. Oke. Ingat ya teman-teman bahwa ketika kalian cari ini dan ini, dan ini, sorry. Aduh, penku baterainya habis. Astaga, oke deh. Ya, ketika kalian cari yang A dan B ini, aku annotate di sini aja ya. Bentar. Dia bisa annotate nampaknya. Bentar. Gimana ya? Itu deh, aku kasih briefnya aja ya. Ketika kalian mau tahu berapa besarnya ini, kalian tahu kan ya bahwa si tingginya itu, ntar aku pakai presentation deh. Wait. Ya, aku di sini ya. Nah, ketika teman-teman mau cari tingginya, yang dari A vektor yang sikus yang garis putus-putus itu, kan nyari persamaan buat nyari luas segitiga tuh adalah penyari luas segitiga yaitu alas dikali tinggi dibagi 2 gitu ya. Ya, alas kali tinggi bagi 2 berarti buat cari yang warna biru itu kok warna biru sih? Tadinya pen aku nyala lagi, cuma sekarang mati lagi. Buat cari tingginya berarti sama aja kayak kalian cari B yang miring, cari komponen Y-nya. Jadi si B itu kan miring ya. Cari komponen Y-nya dengan cara dikaliin B sin theta atau B sin V kalau di sini.
Jadi nanti teman-teman bakal dapat caranya itu adalah setengah, ya, setengah dikali alas kali tinggi kan ya. Berarti setengah dikali besar A, kita tahu besar A-nya itu 4,3, besar B-nya berapa di sini? 5,4, ya. Buat nyari tingginya, kita pakai besar B dikalikan dengan sinus. Sinus dari V. Karena kita mau nyari yang tingginya ya, yang tegak lurus dengan A ini, yang garis putus-putus. Gitu. Jadi nanti kita tinggal cari A-nya dikali dengan B sin theta. Gitu ya. Tapi kita tahu bahwa A dikali B sin theta itu nilainya adalah sama dengan besar dari A cross B. Kan gitu ya. Sama besarnya dengan A cross B. Berarti nanti bisa aja teman-teman cari. Besar dari A cross B adalah sebenarnya luas dari jejer genjang ini. Jejer genjang yang warna merah pink ini. Nanti ketika udah, kalian bagi 2. Hasilnya ntar jadi segitiga. Gitu. Sorry ini karena pen aku mati, jadi nggak bisa nulis di sini. Tapi intinya adalah kayak gitu. Setengah, apa tadi? Mati lagi. Ya berarti emang baterainya habis. Setengah dikali besar A. Aku berpacu dengan baterai. Dan besar A dikali besar B dikali sin V. Gitu nanti ya hasilnya. A kali besar B dikali sin V. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Atau sudah amankah? Ya, begitu ya. Ada pertanyaan? Oh, masih kurang paham. Oke. Ini sorry ya, karena pen aku mati, jadi aku nggak bisa nulis-nulis banyak di sini. Jadi, kamu tahu ya bahwa di sini ada A. Ya. Yang di bawah ini, yang garis lurus di bawah, itu ada A. Terus yang garis miring itu kan B ya. Kita cari tingginya. Tinggi dari tinggi dari segitiga yang ini. Atau tinggi dari jajar genjang. Tinggi dari jajar genjang itu adalah komponen tegak lurusnya si vektor B. Ya, jadi B ini kan miring. Kalau kita bikin dia jadi searah sama yang si apa namanya nih? Tegak lurus ini yang garis putus-putus, kita bisa temu bahwa persamaannya nanti jadi B sin V. Karena kan tadi ya garis putus-putus ini kan di depannya V ya. Berarti kalau B kita proyeksiin ke garis putus-putus ini, dia jadi B sin V. Kayak gitu. Nah, sementara ketika kita mau cari segitiga, rumusnya itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Itu kan. Ketika kita punya segitiga, kita punya setengah, terus kita punya alas, kita punya tinggi, berarti kita kan bisa nyari luasnya ya. Sekarang kita masukin aja. Setengah dikalikan dengan alasnya. Alasnya tuh apa sih? Alasnya tuh besarnya A. Tadi besarnya A berapa? Besarnya A di sini di atas tuh adalah 4,3 ya. Kemudian besar yang B-nya itu 5,4. Nah, besar A-nya berarti kan kita masukin sebagai alas. Setengah dikali alas, berarti setengah dikali besar A. Vektor A ya, sorry. Terus yang kedua, kita cari tingginya tadi udah kan? Jadi B sin V ya. B sin V, terus udah deh. Kita kaliin sama tinggi.
tadi yang setengah A-nya. Berarti setengah A dikali B dikali sin V. Setengah besar A besar B dikali sin V. Makanya sebenarnya rumus dari jajar genjang ini luasnya itu sama kayak A dikali B dikali sin V. Yang dimana AB sin V itu kita tahu adalah nilai dari besar A cross B. Kayak gitu. Udah lebih kebayang? Atau masih ada pertanyaan lagi? Oke. Oke, aku tunggu 1 menit lagi. Ada pertanyaan atau enggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti aku rasa dicukupkan sampai di sini aja kelas kita malam ini. Mungkin nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan, boleh tanyain ke aku lewat, ya mungkin lewat apa sih biasanya, Twitter atau Instagram gitu. Paling oke, ya. Jadi gitu ya paling ya buat selanjutnya. Nanti aku harap teman-teman udah bisa menguasai materi vektor ini ya. Jadi biar lebih kepake ketika emang harus menggunakan vektor. Nanti ntar ininya apa si catatan aku kasih ke Minshine-nya biar nanti dikirim ke kalian. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, biasanya sebelum kelas tuh ini ya, sebelum berakhir ada dokumentasi ya. Gimana? Kakak bersinar. Halo. Ya Allah.